di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Apa yang ada padamu? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Markus 6 ayat 38. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ketika hati kita tergerak oleh belas kasihan melihat keadaan orang di sekeliling kita, Yesus ingin agar kita menjadi saluran berkat-Nya. Pertanyaan, apa yang ada padamu menunjuk pada semua potensi, sumber daya, atau materi yang ada pada kita. Meskipun nampaknya sedikit atau terbatas jumlahnya, tetapi apa yang kita beri kepada Tuhan akan diberkatinya dan menjadi berguna bagi banyak orang yang membutuhkannya. Rasul-rasul belum menangkap dan mengerti cara kerja Yesus. Mereka hanya melihat dari perspektif keterbatasan manusiawi. Bahkan mereka lupa memperhatikan apa yang ada pada diri mereka di tempat itu. Hal ini terbukti ketika Yesus menyuruh mereka untuk memeriksanya. Ayat 35-38. Bagi Tuhan, semua mungkin digunakan. Keterbatasan diubah menjadi satu kelimpahan dengan caranya. 1. Apa yang Tuhan minta haruslah kita beri. Sebenarnya bukannya tanpa alasan murid-murid Tuhan meminta orang banyak untuk pulang. Sebab mereka akan kesulitan kalau harus menyiapkan makanan kepada ribuan orang. Mereka melihat diri mereka terbatas. Mereka melihat tidak adanya solusi bagi masalah itu. Tetapi Yesus melihat ke dalam dimensi lain. Yesus melihat adanya mujizat yang bisa dinyatakan. Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Apakah mustahil baginya untuk menyediakan sesuatu dari yang tidak ada? Ia dapat melakukannya dengan menurunkan mana dari langit. Tapi Tuhan memberikan pelajaran bahwa Dia meminta pada murid untuk memeriksa apa yang ada pada mereka. Karena Tuhan hendak menyatakan mujizat-Nya melalui pemberian kita. Meskipun nampaknya sangat terbatas, tetapi berikanlah pada Yesus. 2. Apa yang Tuhan terima pasti Ia berkati. Semua pemberian kepada Yesus akan diterimanya. Ia mengambil, Ia menengadah, Ia mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Hal ini menunjukkan tindakan syukur Yesus atas segala sesuatu yang dipersembahkan kepadanya. Roti dan ikan yang telah diberkatinya dibagikannya Yesus kepada murid-muridnya. Secara gramatikal, Yesus terus-menerus membagikannya. Pada saat inilah terjadi mujizat pelipat gandaan makanan yang tersedia. Alkitab mencatat bahwa yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Suatu jumlah yang sangat besar. Jikalau bukan Tuhan, siapakah orangnya yang bisa menyiapkan roti untuk makan malam bagi mereka dengan menengadah ke atas dan mengucap berkat? Ini menunjukkan bahwa betapa dahsyat dan ajaibnya kuasa dan mujizatnya. 3. Apa yang Tuhan berkati akan berguna bagi banyak orang. Setelah mereka makan sampai kenyang, orang-orang kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa. Mereka masih bisa mengumpulkan roti sebanyak 12 bakul penuh. Roti 12 bakul itu tidak termasuk sisa-sisa ikan. Perhatikanlah, yang dikumpulkan adalah 12 bakul sesuai dengan jumlah murid pada saat itu. Menunjukkan perhatian Yesus bagi mereka yang telah memberi diri untuk melayani. Selain itu, mereka tidak membiarkan roti jatuh ke tangan untuk diinjak-injak, melainkan dijaga agar tidak terbuang percuma. Lihatlah, setiap pemberian yang telah diberkatinya menjadi berguna bagi kepentingan banyak orang. Sahabat Iktus, apa yang ada padamu merupakan permintaan Yesus yang sangat mungkin untuk kita penuhi. Dia tidak meminta yang tidak kita punyai, tetapi apa yang ada pada kita. Seringkali kita menggunakan logika kita
dalam pemberian kepadanya. Lalu kita berkata, ini tidak pantas, terlalu sedikit. Padahal semua yang diberikan kepada Tuhan pasti diterimanya, diberkatinya, dan menjadi bermanfaat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Dalam keterbatasan saya, Tuhan yang tidak terbatas sanggup memberkatinya dan menjadikannya berguna. Saya perlu memiliki keyakinan iman bahwa mujizatnya masih ada. Bahkan Tuhan mau memakai saya untuk bersamanya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apa yang ada pada saya? Materi yang saya punya, kecerdasan, potensi, dan semuanya dapat saya berikan kepada Yesus agar Ia gunakan bagi kemuliaan-Nya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah memberikan kepada Yesus apa yang ada pada saya? Apakah saya percaya bahwa pemberian saya yang terbatas dapat menjadi kelimpahan apabila berada di tangannya? Bagi siapakah Tuhan melibatkan saya untuk menjadi berguna? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena dalam keterbatasan saya dapat memberikan sesuatu kepadamu untuk dipakai bagi kepentingan orang lain. Saya percaya bahwa setiap pemberian saya pasti Engkau terima. Bahkan di tangan-Mu lah mujizat akan terjadi. Yang sedikit menjadi berlipat ganda dan dapat berguna bagi banyak orang di sekeliling saya. Saya rindu agar mereka dapat mengenal siapa Engkau ya Yesus dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jangan batasi cara kerja Tuhan dengan keterbatasan yang kita miliki. Kita hanya perlu taat pada perintah-Nya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.